Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan kita pakai ini pertanyaan kedua ya. Fenomena yang sering terjadi di sekitar kita adalah menutup jalan karena ada pengajian misalnya atau tablik akbar hingga mengakibatkan kemacetan. Pasti dengan alasan mungkin dengan syiar agama ya. Tapi bagaimana kadang-kadang saya sejujurnya kan pernah juga mengalami hal semacam ini. Kadang-kadang ingin kompromi ya, ingin ya sudahlah nggak apa-apa. Cuman kan rasanya juga karena itu jalan umum yang dipakai, rasa nggak enak itu juga Iya. ada Pak Kiai. Jadi bagaimana harus menyikapinya? Sebenarnya menjawab ini Mila berat juga Oh, ya. berat juga. Harus mengumpulkan kekuatan hati Iya, betul, dan betul. akal. Oke. Jadi secara umum tabligh itu kan menyampaikan Iya, ilmu. syiar ya. Syiar itu bagaimanapun harus ikut kaidah kan. Cara yang baik disampaikan, tujuan yang baik disampaikan melalui cara yang baik. Kalau kita kembali ke agama misalnya sebelum saya sampai pada jawaban intinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada kondisi tertentu kan melakukan peperangan. Iya. Tetapi ketika pasukan itu mau berjalan ke arah musuh, itu Rasulullah kan memberikan rambu-rambu etika. Kata Rasulullah, kamu nanti kalau di jalan jangan memotong pohon sembarangan, memetik buah sembarangan. Kalau kalian melewati gereja misalnya, tempat-tempat ibadah di dalamnya ada pendeta yang mereka sudah mendedikasikan dirinya untuk Tuhan mereka, tidak ikut dengan perilaku memerangi kita, maka biarkan mereka. Itu kan namanya aturan. Kalau jihad saja itu ada aturannya. Ya tabligh akbar kan sudah harus lebih pada aturannya. Oleh karena itu kita sepakat bahwa tabligh akbar itu penting. Syiar untuk menghadirkan bahwa di kota ini banyak kaum muslimin, bahwa di kota ini adalah kota yang di dalamnya diisi oleh orang-orang yang beragama. Oleh karena itu yang namanya tabligh akbar, boleh atau tidaknya, nutup atau tidaknya jalan, itu sebetulnya berkaitan dengan tatanan sosial. Setuju. Di situ kan ada RT, ada RW. RT itu kan rukun tetangga, RW itu kan rukun warga. Nah kalau mau warga mau rukun, kan tinggal diajak bicara. Misalnya gini, ada orang ingin membuat tabligh akbar berkaitan dengan Maulid Nabi. Dia punya majelis taklim yang biasa dihadiri 50 orang. Setahun sekali dia ingin dong, yang datang itu misalnya 1000 orang. Tentu akan membuat gangguan di jalanan. Nah kalau dibicarakan bisa, disosialisasikan kepada warga. Dan yang paling penting ada kata-kata yang santun. Mohon maaf di malam ini kami akan melakukan kegiatan ini dan pasti membuat ketidaknyamanan. Itu disosialisasikan dari jauh-jauh hari. Betul. Kemudian yang kedua itu tidak dalam waktu yang sering. Jangan sampai nanti ketika orang melakukan tabligh akbar tujuannya memberikan pencerahan, tapi sampai malam dilakukan terlalu sering oleh boleh jadi komponen masyarakat yang berbeda-beda, tapi selalu menggunakan tempat yang sama. Di situ ada anak bayi yang ibunya dengan susah payah menidurkan, baru tidur tiba-tiba bergema suara yang keras atau petasan yang terdengar. Nah, yang seperti itu tentunya harus mengikuti petunjuk dari agama itu sendiri. Agama mengatakan syiar agama itu harus diangkat setinggi-tingginya. Tetapi menyakiti orang muslim dalam bentuk apapun itu juga larangan di dalam agama. Oleh karena itu kan yang dibutuhkan komunikasi. Kalau saya misalnya di pesantren itu suka bikin setahun sekali kegiatan yang menghadirkan begitu banyak orang. Dan saya selalu minta maaf kepada lingkungan dan saya siap bertanggung jawab kalau ada kerusakan rumput tetangga yang terinjak-injak. Dengan cara seperti itu kita membangun relasi yang baik. Tentu di negara Pancasila ini yang dikatakan Bhinneka Tunggal Ika, yang di situ ada begitu banyak tuntunan yang baik,
Kalau misalnya setahun sekali diadakan tablik akbar, kemudian warganya menentang semua, itu kan di luar konteks. Iya, iya. Itu juga namanya kebangetan gitu ya. Tapi tablik akbarnya tiap malam Nah, itu atau repot. setiap minggu, Iya. kemudian menutup jalan Iya. dan mengganggu fasilitas umum, itu bukan juga cara yang diajarkan oleh agama. Oke, yang penting komunikasi ya Pak Kiai. Komunikasi dan menjaga oke, kepentingan kepantasan gitu. kepada semua orang. Baik. Atau tetap membuka kesempatan kepada orang misalnya, oh dia tahu di situ ada orang sakit. Kalau nanti jalan ini tertutup, bisa nggak ada rumah singgah terlebih dahulu. Misalnya ada ibu-ibu yang sudah hamil 9 bulan, 9 hari, 9 jam, 9 menit. Ini statusnya sudah awas kalau Iya, gunung. iya, iya, betul. Akan melahirkan. Tiba-tiba dia ada tablik dari pagi menutup jalan sampai Oke. malam. Maka bisa jadi, ibu kami sediakan loh rumah singgah. Atau ibu kami ungsikan di hotel. Kami yang bayarin gitu ya. Itu jadi Dekat poin plus. dengan rumah sakit. Itu kan namanya etika. Betul. Itu agama juga disampaikan. Sehingga orang yang menyampaikan agama seperti itu, masyarakat mengatakan dia benar memperjuangkan agama. Kenapa? Perilaku ucapan di atas mimbar itu terimplementasi dalam perilaku keseharian. Oke, Masya Allah. Yang juga sering kita alami Pak Kiai, biasanya speaker masjid nih. Iya. Bukan pada saat misalnya azan atau iqomah Iya, gitu ya, iya. tapi di waktu-waktu misalnya pagi pengajian atau mungkin malam biasanya ada acara. Iya, Itu iya. kadang-kadang speakernya luar biasa Iya, ya, jarak iya. dengarnya bisa sampai Iya, beberapa kilo iya, gitu. Iya. Bagaimana Jadi ya seharusnya? azan, iqomah itu kan juga ada aturannya. Saya sering bilang itu namanya lalu lintas azan. Iya. Kadang kita punya masjid di sekitar rumah kita 3. Itu speakernya berhadap-hadapan. Iya, betul. Itu kan juga tidak indah. Tapi kalau speakernya diarahkan ke satu arah yang sama, kemudian dia tahu kekuatan speaker ini sudah sampai ke 30 rumah dari masjid. Maka speaker yang di sana kan tidak perlu menjangkau 30 rumah yang sudah dijangkau oleh masjid yang ini. Tapi dia jangkaukan ke sebelah sana. Nah, ini butuh yang namanya estetika kan. Ketika menaruh speaker di atas masjid, saya selalu bilang sama teman yang mengelola masjid, speakermu kan ada kanan, kiri, dan di tengah. Itu harus ada tata cara gimana menghidupkan yang kanan saja, gimana menghidupkan yang kiri saja, atau matikan keduanya tapi dengar yang kanan. Ketika nanti ada orang bangun masjid baru di sebelah kanan masjid, maka speaker kanan saya kan tidak perlu bunyi. Saya perlu membunyikan speaker yang kiri karena bagian masyarakat antara masjid saya dengan masjid yang ada di sebelah kanan dari depan rumah saya itu sudah mendapatkan suara dari masjid yang satu. Cover, Dan ya. itu sebetulnya ajaran yang luhur kan untuk membangunkan orang. Kalau kita menyalakan Quran, puji-pujian, setengah jam sebelum subuh, itu rasanya baik ya. Menunjukkan bahwa kota ini adalah kota yang diisi oleh umat beragama. Iya, iya. Sebagaimana nanti kita mendengar lonceng gereja di satu sisi misalnya, kita melihat ibadah di Borobudur. Ini kan bagian dari kekayaan bangsa kita. Tetapi kalau menyalakan Qurannya 2 jam sebelum waktu sholat, ya dengan Repot. kemudian power yang sedemikian besar, itu juga bukan ajaran agama kan, karena dia pasti memiliki implikasi mengganggu ketertiban umum. Dan sebenarnya bagi kita yang mungkin merasa terganggu, kita boleh protes nggak sih Pak Kiai? Iya, protes tapi pada Dengan cara yang- jalurnya. Oke. Kita bisa sampaikan kepada yang punya kewenangan, Pak RT, Pak Hmm. RW, dan jangan lupa loh, Pak RT, Pak RW ini bisa terlibat sampai ke akhirat kan. Betul. Artinya apa? Pertanggungjawaban. Kalau kemudian ada orang sakit jantung, tidak bisa istirahat dengan cukup karena mendengarkan begitu banyak suara-suara seperti itu, kita butuh toleransi. Kan tidak semua orang bisa kemudian pindah rumah, tidak semua Iya, orang iya. kemudian bisa dirawat di rumah sakit. Nah, yang seperti ini butuh kearifan gitu loh. Artinya, ketika di zaman seperti sekarang ini, semua orang kan punya sarana medsos. Waktu sholat juga terbaca. Tiba-tiba saya punya tetangga di samping masjid yang dipesan oleh dokter. Jangan banyak-banyak kaget dengan suara yang tinggi dan sebagainya. Dia tidak punya keluarga untuk menempati tempat yang jauh dari suara itu. Kan perlu saya hargai dan perlu saya jaga gitu. Itu yang penting. Kadang-kadang tuh biasanya suka itu misalnya puji-pujian ya, Iya. yang
apa namanya yang kadang-kadang mengganggu adalah suara anak-anak yang berisik justru. Betul. Kalau kita mau protes malah kadang-kadang kita yang dimarahin gitu. Iya, padahal Sama pengurus masjid panggilan biasanya. itu adalah panggilan sholat. Oke. Dia juga harus memiliki etika. Saya untuk mengajak orang makan, karena ada etikanya. Iya. Kalau Mila saya ajak makan dengan kata-kata yang tidak menyenangkan, kan merasa Males tidak ya. perlu juga. Jangan sampai panggilan ke rumah Allah itu disampaikan dengan cara yang tidak baik, sehingga orang kemudian justru menjadi antipati Iya, dengan rumah iya. Allah. Oke. Dan misalnya ada pekajian atau pengajian gitu ya Pak Kiai di dalam masjid, itu akan lebih baik kalau speakernya speaker dalam nggak sih? Speaker dalam. Karena saya sering berkata, ilmu itu yu'ta walayati. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu mendatangi. Karena apa? Kalau kita misalnya suaranya kedengeran kemana-mana, belum tentu kan yang di rumah ikut mendengarkan. Jadi kalau konsep modern yang lebih bagus tuh ya, sebetulnya semua masjid itu punya channel YouTube. Iya, Orang yang datang mendengar dengan nyaman secara offline di dalam masjid, orang yang tidak sempat untuk datang karena kondisi tertentu, dia menyimak lewat media online. Karena di kondisi Jakarta seperti ini, speakernya keluar misalnya, kerasnya bercampur dengan suara kendaraan. Betul. Dan rumahnya juga berdekatan kan? Di situ ada teriakan, ada apapun. Tidak ada lah orang yang bisa menyimak dengan husuk kajian tersebut dari dalam rumah. Kan lebih baik dikonsentrasi ke dalam tanpa mengganggu lingkungan yang ada di luar. Oke, ini menarik sekali. Nah Pak Kiai, sebenarnya kita masih ada pertanyaan, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, pada segmen selanjutnya kita akan membahas tentang makan dan minum sambil berdiri. Nah biasanya di kondangan kan seperti itu ya Pak Kiai ya. Ini hukumnya bagaimana? Temukan jawabannya saat lagi hanya di Gapai Kemuliaan.